Salam dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, di hari ini kita boleh dimungkinkan untuk kembali berjumpa melalui renungan harian Toraya Selasa 10 Oktober 2023. Sobat Rehat, mari dengan hati yang bergirang kita berikan waktu kita walau sejenak adanya untuk berrelasi dengan Allah kita. Karena kita percaya bahwa tanpa firman Tuhan kehidupan kita hampa adanya. Tetapi dengan firman Tuhan kita semakin dikuatkan, kita semakin dimampukan untuk mencintai pekerjaan-pekerjaan Allah, berkarya melayani dengan penuh kebersyukuran dari hari ke hari. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kehidupan di hari ini. Tuhan sudah menuntun kami dan memelihara kehidupan kami. Dan firman Tuhan senantiasa ada untuk kami baca, kami renungkan. Biarlah firman ini senantiasa merubah kehidupan kami, semakin mempermuliakan Allah, semakin mengikuti teladan-teladan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus 2 ayat 18 sampai 22. Hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya yang baru mencabik yang tua. Lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu. Sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Amin. Tema rehat di hari ini, arti ibadah. Sobat Rehat, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada hati tulus dan syukur. Demikian penggalan syair dari PKJ 264. Apalah arti ibadahmu? Yang memberikan sebuah pertanyaan mengenai maksud dan tujuan dari peribadatan yang dilakukan oleh setiap orang. Jika hal itu ditujukan kepada kita, bagaimana seharusnya kita menjawabnya? Ibadah dari kata Ibrani avoda adalah suatu ekspresi yang diperlihatkan dalam sikap merendah untuk menyatakan bakti kepada Yang Maha Kuasa. Singkatnya, ibadah adalah sikap mengabdikan diri kepada Tuhan. Lalu bagaimana seharusnya kita
beribadah. Bagaimana seharusnya kita berekspresi melalui ibadah kita. Bacaan kita memperlihatkan suatu praktek peribadatan yang lazim dilakukan oleh orang-orang di zaman Tuhan Yesus, yakni berpuasa. Jika diperhatikan, sebenarnya tidak ada yang salah dari tindakan berpuasa, karena berpuasa adalah ekspresi merendah di hadapan Tuhan. Entah lewat perkabungan, penyesalan atas dosa-dosa, dan juga sebuah ekspresi atas duka cita. Dan tentunya itu baik jikalau dilakukan. Namun sesuatu hal yang aneh dari kisah ini bahwa orang-orang Farisi dan murid-murid Yohanes datang kepada Yesus hendak memberikan protes karena murid-murid Yesus tidak berpuasa. Dengan segala hikmat yang ada padanya, Yesus menjawab dengan menggunakan 3 perumpamaan, yakni mempelai laki-laki menambal secari kain baru pada kain tua, dan juga mengisi anggur ke dalam kantong kulit tua. Melalui perumpamaan itu memberikan sebuah penegasan bahwa ritual-ritual peribadatan yang dilakukan membutuhkan pemaknaan yang dalam dengan maksud dan tujuan yang baik untuk memuliakan Tuhan. Bukan supaya dilihat, bukan supaya dipuji, bukan untuk menonjolkan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang saleh. Pesan firman Tuhan ini bahwa milikilah hati yang tulus ikhlas dalam beribadah kepada Tuhan sebagai sumber hidup dan sumber berkat kita. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Amin. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur di hari ini firman Tuhan senantiasa menjadi bahagian kami. Dan dengan firman di hari ini bahwa kami boleh berekspresi dengan baik apa yang mencerminkan kuasa kebesaran Tuhan lewat peribadahan kami, bahwa hanya Engkau yang layak dipuji dan ditinggikan, dan biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup dari berkat Allah untuk bisa bersyukur, untuk mengandalkan Tuhan di setiap keadaan. Bapa di sorga, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, peribadahan kami tidak hanya menjadi sebuah ritualitas belaka, tetapi benar-benar ada makna yang dalam, benar-benar terbangun relasi yang baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sobat Rehat, demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.